Hai sahabat Wellnessku, welcome back to Wellnessku Diary Channel. Pada sesi Jendela Wellnessku. Sahabat Wellnessku, hari ini kita akan membahas kontroversi antara day spa and online spa. Bersama kita hari ini ada Ibu Siati Samsudin dan Ibu Kristi. Keduanya adalah spa consultant yang sudah wirawiri di dunia spa puluhan tahun ya sekarang ya. Oke, nggak berpanjang-panjang. Orang-orang tuh pengen tahu loh, sebetulnya apa yang membedakan day spa dan online spa? Nah, kayaknya kita Bu Santi dulu kali ya. Oke, gimana San? Saya dulu ya ampun. Terima kasih Bu Susi sudah diundang buat ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti obrolan kita ini bermanfaat ya Bu buat teman-teman di luar sana. Baik, seperti yang kita ketahui kalau yang namanya online spa ini lagi marak banget ya. Dan nanti pasti kalau kita bicara tentang online spa, kita juga ada nih comparingnya, yaitu offline spa. Di mana offline spa ini kita kenal sebagai day spa, kurang lebih begitu ya Bu ya. Jujur sih untuk saya pribadi nih ya, untuk mewakili diri sendiri, kalau saat ini saya masih comfort dengan yang namanya offline spa sih Bu. Atau ya day spaku yang dimana kita udah banyak sering ketemu sekarang ya, apalagi untuk di Jakarta, di kota besar itu very easy to find si day spaku ini. Sekarang ya, waktu pandemi kemarin 3 tahun tutup loh. Nah, ini kita bicara saya klien atau pengusaha nih? Dua-duanya. Tapi mungkin orang pengen tahu dulu nih definisinya yang disebut dengan day spa itu seperti apa sih gitu. Kemudian online spa itu seperti apa sih? Mungkin kalau day spa atau yang dinamakan offline atau spa standalone, nanti bisa ada yang di manapun berada. Itu biasanya sih identik dengan spa yang gampang banget dicari oleh orang, which is biasanya lokasinya juga dia strategis ya. Biasanya di spa-spa tersebut menyediakan treatment atau rawatan yang kita sebentar juga bisa, lama juga bisa. Misalnya nih, saya pekerja kantor, saya kantornya di Sudirman. Ketika saya lagi free nih, saya pengen nih sesaat di break time saya ini, misalkan saya pengen mau krem bath atau mau foot massage. Nah itu pasti yang saya cari itu adalah day spa. Jadi di tengah kota ya. Jadi pegel-pegel keluar, dipijit-pijit sebentar betul, gitu ya. Betul gitu. Nah, tapi sebenarnya di day spa itu kan sebenarnya nggak hanya spa treatment. Bagi ibu-ibu mungkin yang punya waktu banyak juga, kalau kayak di weekend dari pagi sampai sore whole day mau rasain treatment gitu ya, atau mau me time lah kasarnya gitu Bu. Itu juga bisa kita dapetin pastinya di day spa. Dan itu biasanya treatmentnya komplit sekali Bu. Gitu. Jadi kalau ibu mau mau perawatan badan juga ada, mau perawatan face juga ada, mau kaki juga ada, nail care atau apapun itu biasanya komplit. Tergantung spanya juga ya. Iya. Betul. Nah ini Bu Kristi nih yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di online spa ya Bu ya. Sebenarnya online spa itu menurut Ibu bagaimana? Kalau online bedanya sama tadi day spa yang udah dijelasin sama Mbak Santi. Kalau online ini basicnya bedanya cuma di place-nya. Jadi kalau di marketing kita kan ada produk, price, ada place, ada promotion. Bedanya cuma di place-nya aja. Kita pindah ke lokasi wellness, sahabat wellness, rumahnya misalnya di Kemanggisan ya, nanti kita akan mendatangkan terapis itu ke TKP, ke rumah para sahabat wellness yang order. Bedanya hanya itu. Jadi cuma tempatnya. Jadi online spa ini tumbuh sebetulnya makin marak itu karena pandemi kemarin.
di mana despa itu mulai istirahat agak Terpaksa. panjang. Istirahat agak panjang. Nah, ini marak nih tumbuh. Sebelum itu pandemi sih memang sudah ada. Cuma satu nih. Kita nggak usah sebut lah. Ada ya Super Apps satu yang punya online spa cukup heboh dulu. Tapi kan dia bukan memonopoli, cuma belum ada ide aja nih yang lain, gitu ya. Nah, begitu pandemi heboh, datanglah nih online spa yang lain dengan ide yang sama. Jadi sebetulnya perbedaannya cuma lokasinya aja. Kita antar spanya itu ke rumah sahabat wellness semua. Oke. Jadi kalau sebelum pandemi atau sebelum ada apps ya, saya dulu pernah dengar ada yang istilah home spa. Ya. Nah, itu apa sih bedanya sama online spa? Kalau menurut saya sama aja sih ya Bu, sama home spa. Jadi sebetulnya gini, seperti saya dulu sebelum si Super Apps ini timbul pun saya udah bikin 2002 antara 2002 2003 itu saya udah bikin. Jadi begitu saya keluar dari pekerjaan saya, ide nakal ya. Jadi menurut saya nakalnya tuh gini. Jadi kerjaannya saya tuh waktu itu karena dulu terakhir saya di frontline, jadi saya kenal terapis, terus saya tuh kumpulin tuh. Siska liburnya hari apa? Senin, Selasa. Terus saya kenal di spa lain. Saya ambilin yang nggak jago-jago. Liburnya apa? Kamis, Jumat. Terus saya bikin schedule. Saya kirimlah mereka. Begitu ada customer minta, saya kirim sesuai schedule libur mereka. Jadi pada saat mereka libur di Despa saya kirim. Nah, cuma pada saat itu kita belum pakai apps. Nah, bedanya kan sekarang udah canggih nih Bu. Jadi lebih marak di mana-mana karena menjadi lebih simpel. Online-nya itu mungkin karena sekarang juga dunia sudah berpindah ke digital ya, jadi istilahnya online. Tapi pada dasarnya pelayanannya berarti sama ya. Cuman luar biasa loh, Kristi ini ternyata jiwa entrepreneurnya ya. 2002, luar biasa banget. Siska yang mana sih? Kalau standby Siska. Dari Spanya sekarang. Oke, kalau kita bicara tadi ya bahwa bisnis home spa atau online spa ini kan marak setelah pandemi. Nah, ini keduanya ini kan memang banyak bergerak baik di online ataupun di offline. Tapi setelah pandemi nih, karena pada saat pandemi 3 tahun nih, sahabat wellnessku, spa-spa itu nggak boleh buka. Memang peraturannya seperti itu. Jadi setelah betul-betul situasi pandemi dicabut oleh pemerintah, baru spa itu bebas dibuka ya. Walaupun di beberapa daerah yang memang hijau itu sudah lama boleh dibuka. Tapi mostly memang tidak bisa. Tapi setelah lewat dari pandemi, offline spa ini juga atau yang day spa ini juga dibuka ya. Nah, berarti kan pada saat itu marak online spa itu berdiri karena memang kebutuhan. Pada saat setelah pandemi dunia berubah nih, gitu ya. Jadi menurut saya mungkin ke Bu Kristi dulu ya. Kira-kira setelah pandemi challenge ataupun keuntungan dari kedua jenis ini kira-kira seperti apa nih? Kalau menurut saya udah punya marketnya masing-masing Bu. Jadi tidak saling menindih sih. Seperti misalnya saya suka makanan Indonesia, ya saya tetap ke rumah makan Padang. Sekarang ada yang murah, ada yang sultan, Padangnya pokoknya Padang gitu. Jadi kalau yang basicnya dia suka European, dia akan cari warung pasta yang murah. Mungkin dia cari ke hotel pasta yang lain atau makanan Eropa lain. Jadi marketnya ini sebetulnya nggak ganggu karena sekali lagi selera itu kan nggak bisa diperdebatkan ya. Ketika saya membutuhkan sebuah perawatan spa yang private lah, saya pengen di rumah, saya nggak mau abis spa harus menerjang traffic yang juara banget di Jabodetabek. Jadi dia akan tetap online udah paling bagus. Tinggal sekarang kan tidak didominasi sama super apps yang awal ini nih. Pilihannya itu banyak. Jadi tinggal kita lihat aja si yang istilahnya ya gue banget yang mana nih. Ini ada yang ini murah. Karena saya sering rutin capeknya mungkin saya pilih yang murah. Nah, si B ngerasanya karena dia orang spa sekali, jadi orang spa sekali yang tahu nih perawatan harusnya gini, SOP-nya harusnya gini, gue after treatment harusnya gini, dia akan memilih bahwa oh ternyata sekarang ada pilihan yang sebetulnya
background dari si aplikasi online spa ini orang spa banget. Jadi treatmentnya itu beda. Jadi sebetulnya menurut saya apapun jenisnya itu punya market sendiri Bu. Jadi nggak ada yang ganggu. Oke. Jadi artinya tergantung kebutuhan ya. Betul. Jadi kalau saya lagi malas keluar, saya bisa di rumah aja. Tapi kalau saya harus lagi pengen centil gitu ya, dan pastinya punya duit berlebih ya. Jadi saya harus keluar. Oke. Menurut Santi gimana nih San? Saya mungkin yang agak centil ya Bu, karena saya lebih suka untuk explore di luar yang kira-kiranya spa proper itu seperti apa, ambience-nya tuh dapat apa enggak. Yang mungkin kalau dari saya pribadi sih, saya masuk ke satu spa dibanding saya di rumah mungkin ambience spa-nya itu saya lebih dapat kalau saya ke spa orang lain, kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin secara garis besarnya tidak hanya masalah ambience spa juga, yang lain hal-hal lain itu sangat mendukung seperti profesionalitas terapisnya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin brand dari spa itu sendiri, tempatnya juga jelas. Jadi kalau saya mau ada interaksi dengan spa tersebut mungkin lebih memudahkan, kurang lebih seperti itu ya. Apalagi mungkin kalau di zaman sekarang lebih kepada ya orang kalau ke spa itu lebih kemana sih, relaksasi gitu ya Bu, betul nggak sih? Itu kan benar-benar dapetin yang tadinya saya di kantor, hiruk pikuknya ruangan ber AC, whole day di situ. Saya mau keluar tuh mau ngedapetin hal yang berbeda dari kantor, berbeda dari rumah, kurang lebih seperti itu sih ya. Jadi yang sudah pasti itu kita tuh dapetinnya ya salah satunya di offline spa itu sendiri ya. Offline spa ya, Gitu betul betul. Oke, mengenai offline spa nih menarik banget nih. Karena kalau kita lihat di luar orang nih konotasinya ya, mungkin sahabat-sahabat wellness juga sama. Yang disebut spa itu konotasinya nggak akan jauh deh dari pijat atau lulur, ya kan? Nah, kalau kita lihat tuh banyak banget yang bertebaran di seluruh kota. Ada yang pijat, ada yang refleksi, yang begitu datang antrinya edan. Tapi ada juga yang disebut dengan embel-embelnya day spa. Oke. Ada juga yang di belakangnya salon and spa. Kemudian ada lagi yang di belakangnya wellness. Ada sekarang lagi di mana-mana tuh rame banget tuh wellness center. Iya. Nah, menurut Santi nih, karena tadi Santi membahas mengenai spa offline ya, sebenarnya perbedaan dari jenis-jenis Tempat-tempat ya, tersebut. tempat-tempat pelayanan itu apa sih? Iya. Saya balik lagi ya, kalau kita berbicara tentang spa, itu sudah pasti gambarannya adalah day spaku secara standar, di mana dia harus ada ambience-nya dapat, spa-nya dapat, treatment-nya juga menyeluruh yang memang standar ada di spa seperti apa. Jadi kalau kita berbicara tentang refleksi only atau facial only, atau bahkan sekarang juga banyak bertebaran kayak tempat waxing saja, mani-pedi saja, itu sih belum disebut spa. Belum bisa disebut spa ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang tingkatannya ada day spaku, ada wellness. Ya, ini agak sedikit berbedanya adalah di mana kalau wellness ini biasanya tingkatannya lebih tinggi dari day spa. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi dia biasanya menyediakan treatment yang komplit, yang lebih komplit, yang tidak hanya head to toe, tapi lebih kepada mungkin di situ ada buat kebugarannya juga. Ya, misalkan ibu mau bikin spa nih, ibu kombinasikan dengan tempat kebugaran, contohnya di lantai 2 spa, di lantai 3 ibu tempat yoga Studio gitu. Nah, yoga. itu sudah meranah ke situ Ke wellness ya. Betul. Jadi bentuk usahanya sudah melebar, kurang lebih seperti itu. Nah, itu juga sudah banyak sekarang. Gitu, dan untuk tahun ini kebetulan itu sudah digaung-gaungkan ya. Betul. Jadi, betul. Ada pemerintah itu memang menggaung-gaungkan mengenai wellness tourism. Kemudian ada juga medical tourism yang sedang diangkat luar biasa oleh pemerintah, kerjasama koordinasi antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan ya. Oke, tapi balik lagi ke masalah tadi mengenai day spa dan wellness ya. Kalau nggak salah wellness itu tuh seharusnya treatmentnya itu adalah mind, body, and soul. betul. Nah, makanya tadi ada pelayanan yoga dan lain-lain. Tapi untuk day spa sendiri,
Kalau kita berbicara mengenai spa nih, saya ke Kristi. Kalau kita bicara mengenai spa, layanan apa sih yang minimal harus ada di dalam day spa? Day spa ya, yang offline Online maksudnya. apa offline? Betul. Offline. Kalau menurut saya kalau day spa itu ya udah pasti sekarang kan banyak tuh Bu salon and spa, tapi sebetulnya isinya adalah si salon itu cuma menyediakan 2-3 bed tentang untuk massage dan lulur. Kalau menurut saya itu belum day spa ya kalau menurut saya. Tapi kan kita nggak bisa larang orang bikin pelang salon and spa gitu. Jadi kalau minimal kalau menurut saya day spa itu minimal dia punya perawatan hydro lah ya. Batap, berendam atau enggak ritual bathnya, dan si terapisnya itu harus bersertifikat kalau menurut saya ya. Cuma sekali lagi kita masih pelan-pelan jalan ke sana, walaupun sudah banyak LSP yang membuka untuk sertifikasi dan lain-lain, tapi sosialisasinya masih tetap berjalan. Kita harap sih sebetulnya semua day spa itu seseragam itu gitu. Jadi kalau dia udah judulnya day spa, artinya saya datang ke situ, ekspektasi saya datang ke situ adalah saya nggak cuman massage, lulur pulang gitu. Maksud saya gitu. Cuma kadang-kadang ada tulisannya spa and salon gitu Pak. Masuk situ nah ironisnya gini Bu. Kadang-kadang untuk yang maaf sekali ya, saya nggak menjudge apa-apa, cuma begitu sekali lagi ekspektasi spa sahabat wellness pasti begitu datang, wah spa nih bayangannya. Dia datang ke FO tuh dia, karena saya pernah jadi front office, itu banyak sekali customer yang datang yang mungkin baru kali itu ke spa, jadi begitu dia datang dia di frontliner dia akan bilang gini, Mbak saya mau spa, oh oke Bu perawatannya apa? Pokoknya saya mau spa. Nah, jadi di otaknya customer itu kadang-kadang spa itu ya cuma massage dan lulur. Padahal kan itu kompleks sekali yang namanya day spa. Jadi kadang-kadang industri itu sendiri, pelaku usaha itu sendiri kurang ngerti batasannya apa. Ini day spa, ini salon dan lulur, salon dan pijat kan boleh ya? Bilang gitu ya? Ada ya? seperti itu. Boleh ya? Kan karena di izin aja ada panti pijat, kita nggak boleh menegatifkan itu ya. Ternyata kenyataannya ada izin panti pijat. Jadi ada panti pijat, ada sauna juga yang berbeda ya. Ya, dan itu ada izinnya resmi dari pemerintah. Kita nggak negatif ya, karena dulu saya sempat punya izin panti pijat. Jadi kalau menurut saya itu masuknya kelasnya gitu, ketika orang buka salon hanya menyediakan pijat dan lulur. Kalau dia udah tulis day spa, at least dia punya hidroterapi. Mungkin gitu. teman-teman bisa di hidroterapi itu apa sih? Hidroterapi itu hidro itu air. Jadi perawatan yang berhubungan dengan air. Apapun bentuk treatmentnya, apapun alatnya banyak sekali. Bahkan cuma sekedar Anda berendam di batap dengan aromaterapi, dengan herbal, itu hidroterapi. Tapi sekarang udah banyak yang lebih canggih. Betul sekali. Betul sekali. Betul. Termasuk kalau yang lebih canggih ya sekarang ini banyak di spa-spa, saya pernah lihat apa tuh yang dikucur-kucur tuh dari atas tuh PC shower ya, PC shower betul. Ada underwater massage, ada pool terapi, ada banyak sekali ya. Mungkin perlu kasih sedikit gambaran untuk sahabat wellness bagi lokasi usaha yang memang di lokasi tersebut juga ada sumber air alami itu Bu. Nah itu biasanya dikembangkan menjadi sebuah spa. Nah itu sudah automatically sudah masuk ke spa karena sudah pasti itu airnya hidroterapinya sudah dari sumber yang luar biasa ya gitu. Betul sekali. Oke. Kalau tadi kita sudah jelas nih sahabat wellness mengenai day spa, kemudian juga online spa atau home spa. Dan juga tadi pada saat pandemi online spa marak. Setelah pandemi atau memasuki masa endemi ini pada tutup juga banyak yang online spa. Walaupun banyak juga yang bertahan ya. Nah, menurut Kristi nih, setelah era endemi ini sekarang juga masih buka tutup ya, apalagi Jakarta nih katanya sekarang
pegawai pemerintah sudah mulai WFH ya? Ya. Karena polusi. Sudah. Hanya mengurangi 4%. Beberapa ya. Hanya mengurangi 4%. Jadi sedikit ya. Ya, tapi kan ada berbagai perubahan di dalam tren yang memang sepertinya juga merubah pola bisnis dari spa ya. Nah, jadi kira-kira nih tren sekarang ini baik offline maupun online ini bagaimana nih? Kalau menurut saya ya pada era endemi ini kita kekhawatirannya sebetulnya bukan sekedar si virus yang kemarin nakal itu. Jadi kekhawatiran kita ini sekarang kan masih meraba-raba ekonominya udah stabil belum nih customernya. Jadi contoh nih kenapa menurut saya kenapa tren sekarang itu spa itu masih tidak mengecilkan untuk pengusaha industri spa yang akan buka. Saran saya ya, karena kami aja yang sudah lama di spa itu kita masih meraba-raba sampai mana kita stabilnya. Jadi saran saya trennya itu akan terbaca sebetulnya saat ini masih tergantung market Anda ada di mana. Posisi Anda ada di mana? Misalnya saya nggak bisa bilang, oh ini Despa udah jalan, tapi posisi Anda di Jambi misalnya, gitu ya kan? Jadi ya disinilah bukan kita ngecilin lagi pemula, tapi disinilah gunanya kalian itu berkonsultasi. Sekecil apapun bentuk bisnisnya, di konsep dibicarakan, karena para ekspertis spa itu banyak sekali dan mereka akan membaca, karena tidak sepele bahwa sekarang saya bilang oh sekarang yang bagus online spa, oh sekarang saya yang bagus offline spa. Ya karena kan yang menentukan itu posisi Anda di mana, terus market Anda di sekelilingnya ada apa, terus yang paling penting adalah modal kapitalnya Anda ada berapa gitu ya. Jadi trennya itu sebetulnya dua-duanya sekali lagi saya bilang masih jalan, tidak saling jatuhkan ya. Masih jalan karena tergantung marketnya sudah ada dan tergantung posisi kalian dan konsep bisnis Anda saat ini match nggak dengan keadaan di sekitar itu. Wah, menarik banget nih. Tadi sudah diangkat, jadi kita bisa berkonsultasi ya. Dan tadi juga sudah diangkat bahwa oh ternyata harus dibaca yang paling pertama adalah kemampuan pasar, kemampuan pribadi, kemampuan capital dan juga permintaan kondisi, pasar ya. Dan juga mengenai kebutuhan mengenai konsultan ya. Ini baik Santi maupun Kristi, keduanya adalah konsultan ya, bergabung di satu perusahaan konsultan. Nah, menurut Santi seberapa penting sih pada saat kita mau membuka spa dan kita berkonsultasi atau kita menggunakan jasa konsultan? Betul. Yang kita sudah sering lakukan ya, di mana nanti kita sebagai konsultan sendiri tidak hanya menentukan oke, kamu bisnisnya udah pakai yang Despa aja atau yang online aja gitu. Tidak hanya sebatas itu, tapi pastinya kita juga siap mengerjakan semuanya ya Bu. Baik dari segi ini bentuk usahanya yang cocok dengan Anda ini sebenarnya apa, dengan kondisi mohon maaf mungkin kondisi keuangan seperti apa, kondisi market tadi yang dibutuhkan di sekitar Anda itu pengennya seperti apa, sehingga dari situ sudah ditentukanlah atas dasar konsultasi dengan kita, oke cocoknya di mana. Nah, kita nggak stop sampai situ Bu, karena kita juga akan siap sangat membantu bagaimana kita membuat konsep yang sesuai dengan kebutuhan dari si customer yang tadi, atau bagi yang pemodal lah kurang lebih seperti itu. Bahkan sampai ke manpowernya gitu. Jadi nggak hanya dari konsepnya aja, manpowernya ini kita mau bentuk sampai secanggih mana sih atau selevel apa sih gitu ya. Itu kan nanti semewah apa betul, juga sangat disesuaikan dengan market pastinya ya. Karena kita nggak bisa menyamaratakan yang ada di Jakarta nih ya, di mana itu harus membutuhkan penguasaan atau skill secara yang harus banyak. Dengan mungkin di satu tempat yang tidak ada pasarnya tidak terlalu besar, hanya lebih ke orang pegel-pegel aja yang di-handle misalnya begitu ya. Pastinya di situ kita akan bisa menentukan ini terapisnya harus selevel apa, yang lebih begitu. Nah itu nanti sampai ke selain dari manpowernya sampai pengembangan bisnisnya mungkin ya Bu yang paling penting.
marketing, cocoknya diapain nih bisnis seperti ini, mau kemana kita jual, mau berapa kita jual gitu ya. Kita kayak bikin satu resep makanan yang tentunya resep makanan tersebut balik lagi disesuaikan dengan lidah atau favorit ya gitu. Misalnya kayak kalau orang Jawa nih lebih sukanya agak sedikit manis-manis gitu, tapi kalau orang Padang agak sedikit pedes-pedes gitu ya. Tentunya itu yang akan kita ramu gitu, kurang lebih seperti itu sih Bu. Oke, jadi tetap kembali semuanya adalah kepada analisa pasar ya. Betul. Jadi analisa pasar, kemudian kemampuan dari capital dari investor, Betul. dan juga pastinya adalah skill juga ya, skill dari para Manpower ya. yang manpowernya, Iya. betul. Nah, tadi yang menarik itu adalah kan kalau kita melihat nih pasar, Iya, iya. tadi kan kita bicara kebutuhan pasar. Tadi ada pasar untuk spa yang online atau home spa. Kemudian juga ada pasar untuk day spa. Nah, kalau kita lihat ya, apakah memang ada perbedaan yang jelas dari klien-klien, customer-customer yang lebih suka spa online atau klien-klien yang lebih suka ke day spa? Kemudian sebenarnya ekspektasi apa sih gitu dari mereka, apa yang mereka harapkan pada saat mereka memanggil home spa datang ke rumah atau mereka datang ke day spa? Iya. Mungkin Bu Kristi dulu. Oke. Saya Online? bahas yang online Oh ya. siap lah. Baik. Saya bahas yang online. Jadi kita balik dulu ke awal trennya online itu datang sebelum pandemi. Sebetulnya pada saat awal itu ekspektasi customer dan entah mengapa Super Apps ini menciptakan bahwa home spa ini yang penting adalah pijat aja, yang penting pijat gitu. Jadi maaf lagi saya balik lagi tadi, kalau ini namanya panti pijat bukan spa. Kalau saya ya cuma akhirnya karena itu berjalan lama dan masif sekali, targetnya tercapai hingga ada di pelosok negeri ini. Betul. Akhirnya orang tuh membacanya bahwa online spa itu pijat, maaf sekali ini tidak merendahkan karena saya juga tukang pijat panggilan gitu ya, padahal harusnya nggak gitu. Nah itu awal ya, sebelum pandemi itu datang ya. Begitu pandemi datang, dia makin ada meski Super Apps ini di take down, tapi akhirnya bermunculan banyak, dan itu menurut saya malah bagus karena yang hadir di sini adalah bukan praktisi aplikasi ya Bu, malah praktisi spa beneran. Jadi mereka malah mengeluarkan itu yang memicu kenapa sekarang aplikasi spa itu justru lebih bagus treatmentnya, perkembangannya lebih bagus, lebih beragam karena bukan kita ya, saya nggak punya, ibu ini punya. Nah, jadi fokusnya adalah yang utama itu kualitas treatmentnya, bukan cepatnya kita hari ini daftar 3 hari kamu kerja gitu kan. Kalau pijet aja mungkin bisa begitu. Jadi menurut saya saat ini kalau kita bicara ekspektasi customer, hati-hati buat pemula untuk membuka online spa. Tidak lagi seperti dulu orang datang cuma pengen dipijat tuh, enggak. Jadi hati-hati sekali karena sekarang yang sudah ada banyak itu udah sangat canggih. Bahkan kita panggil online spa tuh mereka udah bawa aromaterapi, udah bawa bukan sekedar produk dan linen ya. Biasanya yang mereka bawa cuma produk dan linen. Dulu cuma samping, masukin tas, jalan. Yes. Sekarang enggak, sekarang udah canggih secanggih-canggihnya. Jadi customer itu ekspektasinya sudah sangat tinggi sekarang. Walaupun online spa, tapi tetap day spa itu tidak bisa ditandingi kalau menurut saya, karena ada beberapa spek yang misalnya ya, kita balik lagi tadi ke hydroterapi. Kalau hydroterapi nggak mungkin dong anak-anak spa ini membawa misalnya bathtubnya diuyung-uyung gitu ya. Kalau misalnya bed masih bisa ada bed lipat sekarang ada day spa yang bawa bed lipat. Tapi kalau si bathtub itu kan nggak bisa gitu ya. Dan
Kalau di day spa itu si ibu ini akan seharian ada full day treatment head to toe tadi yang seperti Bu Santi bilang, dia habis semua badannya udah beres, nail art, terus rambut itu bisa. Nah kalau di online ini belum sampai situ. Mungkin nanti akan ada ya. Ini belum sampai situ. Ada tuh Bu Santi. Oh, Zara. Kalau online bawanya Batak itu kayaknya belum ada. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ya, antara pertama kali ada super apps yang memonopoli, kemudian super apps-nya ini kan di take down ya, kemudian bertumbuhlah survivor di bidang spa yang lainnya. Seperti ini malah membuat trennya menjadi lebih baik ya, karena kualitas layanannya itu menjadi lebih baik, karena kan menjadi kompetitif ya tepatnya, karena masyarakat akan memilih saya akan order yang mana. Jadi kalau saya lihat ada banyak banget tuh kompetitifnya. Ada yang mulai bermain di harga, ada yang bermain di terapis, ada yang bermain di kualitas layanan, ada yang bermain dengan memperbesar banyaknya layanan ya. Ini luar biasa banget. Nah, menurut Bu Santi nih, untuk klien, tadi kita kan masih membahas online ya. Betul. Karakter klien, profil klien dan ekspektasi klien terhadap day spa atau spa offline nih bagaimana? Betul, gini ya. Jadi kalau untuk offline, memang kalau untuk di era sekarang ini, betul kata Kak Disti bahwa kita nggak usah nyamain online yang lama dengan yang sekarang, karena yang sekarang itu yang online itu sudah udah tinggi sekali, bahkan sudah dulu mungkin yang kenal cuma pijat doang. Sekarang istilahnya skills itu sudah banyak numpuk juga di online, betul nggak? Ya gitu. Tapi ini yang offline juga sebenarnya tetap masih diminati kok. Gitu. Siapa sih peminatnya gitu ya? Kalau betul. Balik lagi, kalau kita berbicara tentang balik lagi karena mungkin yang lebih berpengaruh di sini adalah bedanya adalah tempat atau lokasi ya, gitu. Kita berbicara tentang satu kawasan kantor, Bu. Satu kawasan kantor di mana beribu-ribu karyawan di kantor tersebut, di bangunan-bangunan kantor tersebut, yang notabene karyawan-karyawan tersebut butuh relaksasi, apalagi seiring dengan zamannya sekarang. Spa itu kan sudah sangat butuh banget ya Bu, bukan hal yang nomor sekian, tapi justru nomor satu di antara semuanya gitu. Sudah pasti mereka menginginkan tempat yang dekat dong dengan tempat kantornya mereka, betul nggak? Gitu ya. Selain dari itu, kalau kita juga berbicara tentang kawasan perniagaan atau let's say mall dan lain sebagainya gitu ya. Bagi orang yang mungkin whole day dia harus jalan-jalan buat shopping dan sebagainya, nganter istri atau nganter siapa, pasti dong dia juga di tengah-tengah itu butuh waktu buat ya udah yang lain shopping, dia harus having me time itu sendiri ya. Nah, kurang lebih kalau menurut saya day spa itu masih diminati di tempat-tempat yang seperti itu, yang memang banyak demand-nya di situ gitu ya, sehingga rasanya sih nggak akan pernah mati juga ya, walaupun kita berhadapan dengan yang namanya online, kurang lebih seperti itu. Nah balik lagi tadi fasilitas spa sendiri yang tidak bisa kita dapatkan di online itu sebenarnya sangat bisa kita grab di offline. Beberapa yang mungkin menyusahkan untuk harus membawa alat gitu ya, harus ada equipment sendiri yang notabene itu hanya bisa dipasang di spa itu sendiri, kurang lebih begitu ya Bu. Jadi balik lagi, mungkin next bakal ada batap yang tinggal gelar langsung bisa gitu ya. Sekarang kan belum ada gitu. Mungkin jadi, boleh dibantu diciptakan dan dipikirkan. Gitu. Jadi mungkin untuk saat ini ya tempat-tempat yang kasarnya yang kita kenal sebagai day spa itu pasti untuk orang-orang yang ingin mendapatkan full treatment ya, head to toe yang memang ada pakai alat dan lain sebagainya di situ, dan dia tetap pasti dapatkan di day spa itu sendiri gitu ya. Betul. Nah, tapi uniknya sebenarnya ya, mungkin ini sedikit tambahan, saya agak terbersit sedikit, banyak nggak sih sekarang day spa yang combine dengan online? Ya betul Saya ya. nggak tahu. Jadi Siska yang tadi bisa masuk tuh. Iya nggak sih? Siska itu nggak dikeluarin Bu. Oke, jadi kalau saya menangkap tadi Kurang lebih begitu ya. dari Santi nih, mungkin yang diharapkan dari orang datang ke day spa bukan cuma sekedar
layanannya ya, bukan hanya sekedar pijatannya, tapi mungkin lebih ke experience. Ya, cocok juga Betul nggak ya? sih gitu dengan dia gitu Nah, ya. pada saat experience itu tadi datang, kita akan bicara mengenai mata. Mata melihat apa? Itu sebabnya orang suka datang ke sana, kemudian telinga kita Ya. juga ya dimanjakan seperti apa, dan pastinya adalah layanan terapis. Betul ya? Nah, eh kadang-kadang nih karena Super Apps itu memang waktu itu kan merekrutnya luar biasa ya. Iya. Jadi Asik banget. alhasil itu kualitas layanan dari satu terapis dengan terapis yang Berbeda. lain, which is ada puluhan ribu yang bergabung di Super Apps itu kan, kualitas layanan terapis itu perbedaannya itu sangat-sangat jauh nih. Ya. Yang bagus dan yang ngasal banget juga Ya. ada di sana. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada perbedaan karakter dari terapis yang offline dengan yang online ya? Jadi bagaimana sih sebenarnya pandangan secara umum saja? Jadi ini betul-betul generalisir ya, Iya. tidak menyebutkan merek atau brand apapun, Ya. tapi in general karakter terapis yang di spa, di day spa ataupun di home spa itu ada nggak sih perbedaannya, baik dari skill, Iya. kemudian juga attitude-nya seperti apa, dan kira-kira kalau kita bandingin plus minusnya nih kalau dari Iya. terapis ini seperti apa sih? Mungkin dari Santi dulu yang offline nih, kayaknya mungkin lebih mudah. Iya ya. Let's say gini ya, satu perusahaan spa yang ketika dia memutuskan untuk mendirikan spa tersebut, sudah pasti dia akan rekrut karyawan, ya, gitu, dan sudah pasti akan training, ya, training. Trainingnya biasanya beragam, tapi kalau untuk spa yang memang benar-benar mau proper spa biasanya dia sampai makan berbulan-bulan, bahkan sampai setahun juga ada gitu ya, kurang lebih tergantung dari tingkatan skills yang mau dia dapatkan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di day spa atau offline spa itu sudah pasti habitnya begitu Bu, gitu ya. Jadi harus ada dia mau fresh graduate, dia mau sudah menjadi spa terapis, tapi sudah pasti dengan didatangkannya ke satu day spa itu sudah pasti akan di upgrade untuk yang memang masih minim, dan untuk yang fresh graduate pasti di training dulu sehingga standarnya sama, kurang lebih begitu. Nah, keuntungannya di sini adalah setiap saat kan anak-anak itu ada di tempat ya Bu, gitu. Jadi anytime kalau kita punya kekurangan atau ada komplain atau apa, kita bisa lebih dari manajemen ke Top down ya. betul, dari top down ya, dari manajemen ke staff rank and file itu bisa langsung tahu kelemahannya di mana, sehingga memudahkan untuk upgrading atau bahkan improving si staffnya itu sendiri ya, kurang lebih seperti itu gitu. Sehingga SOP ini sangat dapat memudahkan SOP ini terjaga dengan baik ya, bahkan tidak lepas dari pandangan manajer biasanya, kurang lebih begitu ya Bu ya. Jadi biasanya juga dia tidak lebih memahami ini si customer ini udah puas belum sih dengan pelayanan kita secara keseluruhan, bukan hanya dari segi manpowernya saja ya gitu. Jadi lewat pemantauan seperti itu, kalau untuk offline itu ya jauh lebih terjamin sebenarnya begitu ya. Okay. Jadi gak ada lah istilahnya, mungkin ada tetap ya, tapi di minimize, kurang lebih seperti itu. Kayak pengurangan waktu lah gitu ya, bahkan mungkin doing something yang seharusnya tidak dilakukan selama bekerja gitu ya, misalnya dia agak ceroboh atau buka handphone dan sebagainya, kurang lebih begitu ya Bu ya. Kalau untuk ini lebih terjaga sih, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau untuk yang punya day spa gitu, jadi kayak lebih adem aja kali ya gitu. Jadi artinya ada QC, ada supervisor Lebih yang mengawasi ya. lebih Oke. memudahkan gitu Nah, ya. kalau untuk terapis-terapis online nih bagaimana Bu Kristi? Oke, kita bicara karakter terapis itu sendiri ya. Udah pasti berbeda karena mereka tumbuh di situasi yang berbeda, di lingkungan yang berbeda. Kalau yang offline nih Bu, udah pasti dia jam kerja 8 jam akan ada di spa tersebut.
Jadi dia akan standby di situ selama 8 jam. Ada tamu, tidak bisa bilang saya mau ngantar anak saya sekolah dulu, nggak bisa. Itu pokoknya 8 jam ya, ada tamu 5 ya kamu kerjain 5. Saat itu cuma ada 3 ya kamu kerjain 3 aja. Jadi itu dia harus selalu ready, groomingnya harus ready. Jadi terus dia sudah terbiasa bahwa SOP-nya tamu begini-begini. Kenapa? Karena di situ udah pasti si manajernya ada di situ, supervisornya ada di situ, terus kan akan ada banyak SDM yang lain pendukung, misalnya ada frontlinernya, dari frontlinernya ada housekeepingnya, jadi ini teamworknya juga lengkap Bu. Jadi itu membuat si terapis itu juga pride-nya beda Bu. Saya terapis nih, gitu. Jadi Bukan bau pijet ya? bukan. Dan itu membangun secara psikologis itu membuat karakter mereka berbeda. Nah, kalau yang online karena mereka mengerjakan treatmentnya dari rumah, itu membuat mereka ke distract dengan aktivitas rumahan mereka yang biasa mereka lakukan. Kalau ibu ya kan, kalau ibu rumah tangga nganterin anaknya sekolah, masak begitu, ada orderan pada saat si sambal goreng apinya belum selesai, ya dia nggak akan ambil. Berarti dia suka bikin sambal goreng api. Jadi kalau misalnya itulah kenapa si para pebisnis online spa ini tidak bisa saklek dengan hitung-hitungan seperti pemilik day spa. Kalau day spa saya punya terapi 7 hari kerja 8 jam itu bisa dihitung tuh. Berarti kalau cuannya berapa? Kalau online maaf 1000 maaf kalau kalian tidak bisa merangkul terapis-terapis ini yang karakternya tadi saya bilang dibangun berbeda, bukan negatif ya, dibangun berbeda, maka mereka akan lepas kontrol dan cuannya susah gitu. Disiplinnya udah agak berbeda. Kalaupun dia akan bekerja keras itu pasti ada triggernya. Entah dia tulang punggung, entah dia single parent, entah dia banyak cicilan, ya kan? Itu beda. Dia dari pagi sampai malam dia akan standby. Tapi jangan mengharapkan semua terapis Anda di online akan melakukan hal tersebut. Jangan. Dan dia akan mengambil day off-nya suka dia. Nggak beda sama yang tadi. Itu membangun karakter, disiplinnya beda. Secara skill juga beda. Kenapa? Tadi karena peralatan dan menu mereka berbeda. Jadi nggak bisa diekspektasi bahwa sorry ya, saya agak mensenggol sedikit tentang kebutuhan sertifikasi misalnya. Di satu sertifikasi ini, di level ini, karena saya ingin disebut terapis senior, maka saya akan ambil sertifikasi senior itu. Padahal di dalam skemanya ada yang namanya waxing, misalnya ya. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya para terapis online ini itu hanya berpikir bahwa saya bisa belajar nih lihat dari YouTube. Saya bisa belajar nih ikut pelatihan sama Bu Santi seminggu. Beda. Anehnya nih ya, biasanya kepercayaan diri terapis online itu jauh lebih tinggi untuk hal-hal yang kalau saya bilang eagernya mereka untuk belajar itu jauh lebih gimana gitu. Bukan yang ini malas ya, cuma mungkin karena si yang karakternya si spa terapis day spa ini Bu, karena lebih dimanjakan mungkin ya. Dimanjakan oleh suasana. Sama standar supervisornya mungkin juga lebih tinggi. Jadi dia agak malas tuh misalnya kalau training ya training bener gitu kan Bu. Jadi beda lah. Tapi saya nggak bilang ada yang lebih baik, itu nggak, tergantung sekali lagi. Itu untuk skill ya. Kalau untuk attitude bedanya adalah gini, kalau menurut saya dua-duanya udah kita pasti semua pelaku spa mengajarkan mereka untuk humble Bu, untuk mengajarkan mereka minta maaf, profesionalisme ya sebagai spa terapis. Itu standar, semua pasti di semua industri hospitality pasti mengajarkan itu. Bedanya adalah pendekatannya, approach dia, cara menyampaikannya kepada customer. Kenapa? Karena kalau di day spa itu seperti protokolernya panjang. SOP ya? Yes. Jadi pada saat dia handling komplain, mereka udah diajarin kalimatnya akan begini, akan kelihatan lebih kaku, tapi bukan salah ya, bener kaku. Dan
si customer akan menganggap oke, karena customer yang kesana juga kan customer bintang 5 juga. Ekspektasinya Yes, beda. jadi senang diperlakukan begitu. Jadi yang maaf ibu, habis ini kita mengisi form ini, maaf sekali, pokoknya bla 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 panjang yang itu sebetulnya sudah ada di training. Nah, kalau yang online, dia berhadapan dengan orang yang berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, ekonomi, yang dia ketok pintu pun dia nggak bisa nggak bisa tahu begitu buka orangnya kayak apa. Itu menurut saya lebih canggih. Menurut saya itu skill yang canggih. Bayangin kita bertamu ke rumah orang yang kita nggak tahu. Stranger ya. Yes. Nggak kenal. Itu mentalitinya harus lebih kuat. Itu yang membuat mereka lebih pandai berkomunikasi, lebih luas menurut saya. Ketemu orang Jawa, dia tahu harus nah itu hebatnya yang online. Jadi menurut saya plus minus, dan mereka nggak bisa ditukar tempat. Jadi jangan bilang saya punya online spa, banyak nih terapisnya, besok saya mau buka day spa, pindahin terapisnya ke day spa, itu nggak akan sukses. Karena karakter mereka tumbuh di tempat yang berbeda, gitu aja. Gitu sih Bu. Aduh, lumayan kering. Ini bisa diminum dulu. Oh, boleh ya? Boleh Ya. Kita harus pakai tas nggak? Minum dulu Oke. ya, sahabat wellness. Enak banget loh. Ini spa Enak banget. Lip, udah nyoba belum Lip? Enak kan? Enak nggak? Enak dong. Enak ya? Bayar nggak? Bayar nggak? Ini dikirim Santi ya? Ini apa sih sebenarnya? Wow, Enak ini banget, enak ini nggak? luar biasa. Saya tanya dulu nih, jangan saya promo dulu nanti bilang nggak enak ya. Kalau yang sering spa ini udah pasti bilang enak ya. Jadi ini ceritanya saya ceritakan sedikit ya Bu. Langsung habis loh. Iya, ya Allah, terima kasih loh ya untuk pura-pura enggak ya. Jadi ini adalah minuman herbal yang kita siapkan biasanya di end of the session kita untuk special day spaku spa online yang baru hadir di Jakarta. Day Spaku. Iya, Oke, tanggal- ini online juga ya? Home spa berarti ya? Betul. Jadi kita tadi ngobrol Saya menunggu. Tunggu ya. Jadi soalnya dari tadi kan bicaranya kan mengenai offline ya, lebih prefer ke offline, ternyata ada day spaku online ya saat dibuka. Pengen tahu nggak kenapa saya Kenapa? tadi bersikeras, saya harus offline gitu. Sebenarnya day spaku online spa ini adalah kita mencoba untuk memasukkan stylenya offline spa ke dalam online massage atau online spa, kurang lebih begitu Bu. Jadi nge-bridging perbedaan antara offline dan online. Sebenarnya kita mungkin kalau 100% ingin seperti offline itu memang nggak bisa ya, tapi kita mencoba memasukkan prosedur itu ke dalam online sehingga tetap si klien ini atau si customer ini bisa feel spa at home gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi akan hadir di Jakarta tanggal 25 Agustus. Kenapa ya. cuma di Jakarta? Ini teaser. Baru. Sementara baru di Jakarta, ya didoakan ya mudah-mudahan nanti kita akan hadir di kota-kota besar juga di seluruh Indonesia, yang mudah-mudahan nanti ya kita pionirnya di Jakarta dulu, kurang lebih begitu. Mohon dukungannya. Ini saya butuh teaser nih. Apa yang membedakan Day Spaku dengan spa-spa online lainnya? Wah, ini ya luar biasa. Jadi tadi dengan yang bukan enggak juga, yang dengan yang disampaikan oleh saya tadi paparan tentang offline spa, dan oleh Kakak Kristi juga tadi tentang online spa. Nah itu kita mix Bu. Kita coba collide, kita coba combine sehingga kita insya Allah mudah-mudahan dapat menghadirkan spa terapis offline tetapi dalam versi yang online. Dalam versi online. Jadi artinya experience-nya mungkin bisa didapat di rumah walaupun tidak datang ke tempat spa, yang tentunya pastinya harganya mungkin lebih affordable ya. Sangat affordable dibanding dengan kita harus keluar rumah, mungkin ya effort untuk transportation atau mungkin tenaga untuk mencapai atau untuk reach tempat tersebut. Ya kalau untuk duduk di rumah dengan harga yang sama itu kan sangat benefit luar biasa. Cuma ya. gini, kalau kita bicara offline dan online tadi sudah dibahas juga oleh Kristi ya, bahwa kalau offline itu kan kita dapat ambience, kita dapat experience. Betul. Kalau di rumah kan kita ketemunya ya rumahku ini lagi, kamarku itu lagi ya. Nah kira-kira bagaimana nih Despaku bisa membangun ambience itu?
Baik, jadi kalau misalnya gimana nih kita dapetin ambience yang offline tadi ya, sehingga pada saat online juga kita bisa merasakan hal tersebut. Itu tentunya satu memang mau tidak mau kita ditentukan oleh kondisi rumah itu sendiri, tetapi untuk masalah lain hal-halnya seperti kayak how to make it panca indera ini bekerja dengan baik sehingga spa-nya dapat dirasain di rumah, itu sudah pasti kita juga terapisnya sudah diajarin ke situ. Jadi bagaimana aromaterapi bekerja, bagaimana musik bekerja, sehingga musik tersebut juga bisa mempengaruhi pendengaran kita, sehingga bisa menambah rileks kita. Terus segi lain mungkin yang seperti lighting dan kenyamanan lainnya itu juga kita sangat perhatikan. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, jadi penasaran Ada ya. lagi? Ya. Ditunggu, congrats ya atas launchingnya, yang pasti kita tunggu vouchernya. Benar. Voucher ya? Oke. Voucher diskon apa voucher gratis nih? Voucher dua-duanya boleh ya, kita tidak menolak pastinya. Voucher misteri guest. Voucher misteri guest, betul. Oke, sepertinya waktu juga sudah berjalan panjang, tapi luar untuk biasa. di akhir sesi ini mungkin kita akan mencoba menarik benang merah atau kesimpulan ya. Betul. Kalau saya nih sebagai klien gitu ya, bagaimana sih cara kita memilih spa yang cocok buat kita, yang baik untuk kita, baik itu offline maupun online atau home spa ataupun day spa ya. Mungkin Bu Kristi bisa membantu. Kalau saya sebagai klien ya Bu ya, tadi ya. Bukan sebagai pengusaha ya, Bu? Bukan sebagai konsultan juga. Kalau saya sebagai klien, kalau saya punya waktu lebih, punya waktu luang di weekend dan kita bisa memplanning, sebetulnya saya sih mensarankan sahabat wellness untuk book reservasi di day spa tentu ya, karena pasti experience-nya akan berbeda. Cuma pasti kita sekali lagi ditaruh di dalam situasi yang misalnya saya lagi dinas luar, saya ada di hotel, saya ada di tempat mana, disitulah kita nggak bisa kalau lagi capek itu, kalau saya ya lagi capek, lagi lapar itu saya nggak mau nyoba-nyoba sesuatu yang baru, Yang aneh karena ya. itu akan dapat zonk udah pasti. Jadi saya udah yang pasti aja. Zo. Kalau lagi capek udah yang pasti, udahlah mending kalau saya ya, saya milih online. Iya. Saya milih online, bukan hanya karena price-nya yang berbeda, tapi itu istirahatnya menurut saya lebih banyak, karena kita tidak perlu lagi Effort untuk melalui jalan yang padat, jauh dan lain-lain. Nggak perlu, kalau kita lagi dinas luar tuh kita nggak perlu nanya alamatnya ini di mana dan lain-lain. Toh sekarang online spa seperti kita tadi sudah bahas, itu udah kualitasnya udah beda sama yang dulu, udah juara banget. Jadi nggak usah diragukan. Jadi online spa itu kita nggak boleh mengecilkan seperti dulu bayangan kita pada saat sebelum pandemi hanya pijat aja. Jadi sebetulnya sekali lagi sebagai klien kita memposting cita-citanya mau apa? Beneran mau totally relax atau Cita-cita. saya ingin experience nyobain itu ada spa baru buka, ada terapi baru yang kita nggak bisa dapat di online. Ya kamu booking lah day spa. Atau mau kadang-kadang nih ibu-ibu gini mau rumpia bareng teman-teman grup gitu ya, sekedar cuma mau kelimbat refleksi bareng tapi sambil rumpi, ya kita harus ke day spa. Tapi sekarang online pun bisa kok ya Bu ya, yang grup ya, party gitu kan. Saya udah pernah bikin soalnya, jadi party di cafe kita bikin spa corner itu banyak sekarang udah bisa. Jadi Ini ide-ide nih buat Ini ide para true story ya. para pengusaha spa nih. Ini boleh boleh di ini Spa at home diikuti. grup ya. jadi saya pernah bikin itu waktu itu, nggak apa-apa ya saya Centilan ya? spill nama ya, Centilan karena ini sesuatu yang bagus, jadi saya rasa itu bagus. Iya. Waktu saya bikin untuk Mbak, dia ada party di sebuah cafe di Menteng, itu saya bikinin spa corner. Jadi kita emang pada saat ada birthday party, ada apa party, kita bikin spa corner, the corner itu untuk spa mini treatment. Iya. Dan itu Short ya, wow short treatment ya. Jadi artinya nih tergantung Anda sekali. Jadi nggak perlu Memperdebatkan. memperdebatkan online murah yang datang tukang pijet, nggak lagi.
tergantung kebutuhan Iya. lagi. Gitu Setuju, aja. setuju. Yang pasti apalagi kalau sekarang ini Jakarta penuh polusi ya. Ya. Mau keluar dari sini 1 meter PR saja banget begitu ya. keluar dari pintu itu artinya katanya sudah PR mengisap. banget ya. Makanya banyak sekali masyarakat yang terkena dampak Betul. penyakit-penyakit pernafasan ya, betul. Kemudian macetnya, Wow, itu juara. bensinnya yang dihabiskan itu tidak mungkin tidak sesuai dengan effort yang kita keluarkan. Tapi memang di pihak lain kita datang ke satu spa, day spa itu experience-nya, Dapet. ambience-nya apapun yang diberikan itu pastinya akan berbeda Beda. dari pelayanan spa di rumah atau home spa. Yang penting Nah, betul. Jadi mana yang terbaik? Dikembalikan kepada Kebutuhan. betul ya, kebutuhan pelanggan. Apakah memang yang paling pertama dompetnya dulu ya, dompetnya masuk atau enggak, kemudian waktu yang Benar. pasti, apalagi kalau di Jakarta ya macet, nggak seperti di kota-kota lain yang dari sini ke sana 5 menit 10 menit sampai. Jakarta dari ujung ke ujung kadang-kadang 4 jam nggak nyampe. Benar. Nah, kemudian yang pastinya juga layanan seperti apa sih ya? Pastinya ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin bisa di-provide oleh home spa, tidak bisa di-provide oleh day spa, atau kebutuhan yang memang hanya bisa dilayani di day spa tapi tidak bisa didapatkan di home spa. Jadi, manakah yang lebih baik buat Anda? Home spa You atau choose. day spa? You Dikembalikan kepada Anda semua. Baik, demikian sesi Jendela Wellnessku hari ini. Kita akan jumpa lagi di Jendela Wellnessku yang berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sahabat Wellnessku.